negara raksasa pertama yang kena dampak langsung dari blokade Selat Hormuz adalah India. Blokade Selat Hormuz menjadi pukulan besar bagi India, negara dengan kebutuhan energi yang sangat tinggi namun bergantung pada impor. India saat ini merupakan importir minyak terbesar ketiga di dunia dengan sekitar 85% kebutuhan energinya berasal dari luar negeri. Ketergantungan ini membuat India sangat rentan ketika jalur vital tersebut terganggu. Gangguan pasokan energi besar-besaran. Sekitar 3 juta barel minyak per hari yang biasanya melewati Selat Hormuz menuju India hilang akibat blokade. Akibatnya, kilang minyak India kesulitan bahan baku, harus mencari pasokan alternatif Rusia, Afrika. Biaya logistik dan distribusi meningkat, cadangan energi menipis. India dilaporkan hanya memiliki cadangan minyak sekitar 30 hari saat krisis memuncak, bahkan dalam operasi darurat. Pasokan yang berhasil diamankan hanya mampu menopang kebutuhan energi dalam waktu sangat terbatas. Artinya, jika konflik berlanjut, risiko kelangkaan energi sangat nyata. Lonjakan harga energi dan inflasi. Penutupan jalur ini mengganggu sekitar 20% pasokan minyak dunia, sehingga harga global langsung naik. Dampaknya bagi India, harga BBM domestik naik, biaya transportasi dan produksi meningkat, inflasi berpotensi melonjak, krisis energi domestik. Dampak nyata mulai terasa di dalam negeri. Kelangkaan LPG di beberapa wilayah, potensi kenaikan harga solar pertama dalam beberapa tahun, risiko panik buying bahan bakar, tekanan ekonomi nasional. Blokade juga memperburuk kondisi ekonomi India. Defisit neraca perdagangan meningkat, biaya impor energi membengkak, industri terganggu manufaktur, transportasi, pertanian, perubahan strategi energi India untuk bertahan. India mulai mengalihkan impor ke Rusia dan Afrika, mengurangi ketergantungan Timur Tengah, meningkatkan produksi domestik. Namun langkah ini belum sepenuhnya menutup kekurangan pasokan. Kesimpulan, blokade Selat Hormuz bukan sekadar gangguan jalur laut, tetapi ancaman serius bagi India. Dengan ketergantungan impor yang tinggi, India menghadapi risiko kelangkaan energi, lonjakan harga, tekanan ekonomi nasional. Jika krisis berkepanjangan, India bisa masuk ke fase krisis energi yang lebih dalam, bahkan mengganggu stabilitas ekonomi dan sosialnya. Selanjutnya ada Tiongkok, negara raksasa yang terdampak blokade Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah salah satu jalur paling vital di dunia. Hampir sepertiga perdagangan minyak global melewati selat sempit ini. Dan bagi Cina, jalur ini bukan sekadar penting, tapi sangat krusial. Sebagai importir minyak terbesar di dunia, Cina sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah, diperkirakan sekitar 40% lebih impor minyak China melewati Selat Hormuz. Artinya, jika jalur ini diblokade, dampaknya akan langsung terasa ke jantung ekonomi Cina. Setiap harinya, jutaan barel minyak dikirim menuju Cina melalui jalur ini. Jika terjadi gangguan, pasokan energi bisa tersendat. Kapal tanker akan menghindari wilayah konflik, distribusi terganggu, dan dalam waktu singkat, risiko kelangkaan energi mulai muncul. Dampaknya tidak berhenti di situ. Ketika pasokan terganggu, harga minyak dunia akan melonjak. Bagi China, ini berarti biaya produksi meningkat, harga barang naik, dan tekanan inflasi tak terhindarkan. Industri manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi Cina bisa ikut terpukul. Sektor transportasi, logistik, hingga petrokimia akan merasakan efek berantai. Jika energi menjadi mahal, maka biaya operasional naik dan daya saing ekspor China bisa menurun. Namun, Cina bukan tanpa perlindungan. Negara ini memiliki cadangan minyak strategis, sumber energi alternatif seperti batu bara, serta investasi besar dalam energi terbarukan. Selain itu, China juga mulai mengalihkan pasokan dari negara lain seperti Rusia dan Afrika. Meski begitu, blokade Selat Hormuz tetap menjadi ancaman serius, bukan hanya bagi Cina, tapi juga bagi stabilitas ekonomi global. Karena ketika jalur energi dunia terganggu, dampaknya akan terasa ke seluruh penjuru dunia.